Di buku ini kita diajarkan banyak hal mengenai sisi kehidupan, keluarga, karir, dan bahkan sebuah kematian yang menjadi awal sebuah perubahan dalam hidup seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama saya Samsul Hidayat, dan di video sebelumnya kita sudah membahas buku Rahasia Magnet Rizki yang dituliskan oleh Ustadz Nasrullah. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, saya persilahkan teman-teman nonton dulu. Kenapa? Karena di video tersebut kita akan berikan tips dan rahasia bagaimana menarik rizki seperti sebuah magnet, teman-teman. Jika kalian suka dengan video-video saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video-video baru kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi dan bisa langsung nonton. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba membedah buku dari seorang blogger dari New York yang bernama Mark Manson dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, atau dalam bahasa Inggris The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat kita menjadi berbeda daripada orang lain. Sebetulnya hidup adalah bagaimana menciptakan branding diri kita sendiri dengan gaya unik kita, dengan penampilan unik kita, dengan ciri khas kita tanpa harus kita terkecoh, tanpa harus kita terbawa arus oleh pendapat-pendapat orang lain, oleh trending-trending yang saya pikir itu sangat menyebalkan sekali. Banyak hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan daripada kita memikirkan sesuatu yang tidak penting, teman-teman. Seperti misalnya kita memakai baju yang menurut kita nyaman tetapi menurut orang tidak, dan pada akhirnya kita mengikuti apa kata teman. Sementara kemampuan kita untuk membeli baju tersebut kita tidak punya. Nah, ini adalah masalah. Atau uniform yang kita pakai nyaman untuk kita tidak usah memikirkan bagaimana orang lain berpendapat tentang hal itu. Nikmati gaya kita, nikmati ciri khas kita yang nanti akan berbeda dari yang lain, dan itu adalah yang menuntun kita kepada sebuah kesuksesan yang besar, teman-teman. Saya sangat sepakat sekali ketika seorang Mark mengatakan bahwa kita tidak bisa terhindar dari sebuah masalah. Kebahagiaan datang saat kita bisa memecahkan suatu masalah. Ingat, kata kuncinya adalah memecahkan masalah, bukan kabur menghindari sebuah masalah. Karena sejatinya hidup adalah masalah. Kita terlahir di muka bumi ini, kita sudah membuat masalah. Orang kaya bermasalah dengan kekayaannya, orang miskin bermasalah dengan kemiskinannya, orang cantik bermasalah dengan kecantikannya, dan orang jomblo bermasalah dengan kejombloannya. Pada akhirnya banyak orang gagal karena dia ingin seperti orang lain, karena dia menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan dia. Padahal perlu disadari bahwa setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, setiap orang memiliki standar masing-masing, setiap orang memiliki ilmu dan juga keyakinan masing-masing. Di dalam sesi terakhir atau di bab terakhir, Mark menjelaskan kisah dia ketika dia berjalan ke salah satu tempat pesta. Saat itu di New York, ketika Mark naik ke atas gedung dan juga si Josh temannya itu naik ke sebuah tebing yang tinggi, dan tanpa disadari Josh jatuh ke dalam danau. Dan ternyata setelah 3 jam ia mendapatkan kabar bahwa kawannya telah hanyut di danau dan meninggal dunia.
akhir dari hidup seorang Josh adalah awal dari kehidupannya seorang Mark. Dan sampai pada akhirnya ketika 2 bulan terlewati, Mark bermimpi bertemu dengan Josh. Dan Josh mengatakan, untuk apa kamu meratapi sebuah kematian sementara kamu begitu takut akan sebuah kehidupan? Disinilah awal terciptanya sebuah pemikiran untuk bersikap bodoh amat. Dan ketika itu pula Mark Manson merubah pola hidupnya, merubah kebiasaan buruknya menjadi positif dengan cara membaca buku. Pada saat itu 1 bulan habis hampir 50 buku, dan juga berolahraga, dan juga Mark menjalani aktivitas yang sangat positif sekali, kuliah, belajar, dan lain-lainnya. Dia tidak pernah memikirkan orang lain tentang karirnya, bahwa dalam hidup hanya sekali dan dia ingin menjadi seorang yang bermanfaat. Tidak ada alasan untuk pernah menyerah pada ketakutan atau rasa malu, karena itu pun tidak ada artinya. Dan jika saya sekarang menghabiskan sebagian besar hidup saya yang singkat di dunia ini dengan menghindari apapun yang menyakitkan dan tidak membuat nyaman, dan pada dasarnya saya sedang menghindari sebuah kehidupan. Buku ini didesain untuk bagaimana kita menyiapkan sebuah kematian. Ketika kita mati, hal besar apa yang sudah kita ciptakan untuk kebahagiaan orang lain? Karya besar apa yang sudah kita ciptakan untuk orang lain? Dan sesuatu apa yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ketika kita meninggal? Hidup bukan hanya tentang jasad, physically, tetapi lebih kepada konsep diri, bahwa sebetulnya ada banyak orang yang kita tinggalkan, ada banyak keluarga yang kita tinggalkan. Apakah orang lain mengenang hanya dengan nama kita, atau mengenang dengan karir dan karya-karya kita yang bermanfaat untuk orang banyak? Inilah awal terciptanya buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Dari seorang Josh yang meninggal dunia, Mark menemukan jati diri dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik teman-teman sekalian, di sesi terakhir ini saya akan memberikan beberapa quote yang dituliskan oleh Mark di dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Quote yang menurut saya ini sangat keren sekali dan bisa menjadi barometer atau patokan kita ketika kita menjalankan sebuah proses dan permasalahan di dalam hidup kita untuk bersikap bodoh amat. Anjing paling mungil menggonggong paling keras. Seorang yang percaya diri tidak perlu untuk membuktikan kalau dia percaya diri. Seorang wanita yang kaya tidak perlu meyakinkan seorang pun kalau dia kaya. Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menginginkan pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Anda tidak akan pernah merasa bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda terus mencari arti dari sebuah kehidupan. Upaya untuk menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan. Upaya untuk menghindari susah adalah susah payah. Pengingkaran terhadap kegagalan adalah sebuah kegagalan. Upaya untuk menyembunyikan rasa malu adalah rasa malu itu sendiri. Hidup adalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Karena masalah tidak akan pernah berhenti, hanya akan datang silih berganti atau terus meningkat. Solusi terhadap masalah hanya akan menciptakan masalah lain. Cuek dan masa bodoh adalah cara yang sangat sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan suatu masalah. Perbaikan dalam segala hal dilatar belakangi oleh ribuan kesalahan kecil, dan besarnya kesuksesan kita berdasar pada berapa kali kita gagal melakukan sesuatu. Jika seseorang lebih baik daripada kamu dalam melakukan suatu hal, sepertinya dia telah mengalami kegagalan lebih banyak daripada kalian. Dan pada akhirnya, Anda, saya, dan orang lain semuanya memiliki kebutuhan sejarah, pribadi, serta situasi hidup yang berbeda. Kita semua akan memiliki jawaban benar menurut sudut pandang kita masing-masing. Well, tidak ada orang lain yang berhak menyalahkan kehidupan dan pilihan kita. Itulah teman-teman sekalian,
bahwa buku ini sangat powerful sekali, buku yang bukan hanya memberikan motivasi tetapi merubah pola pikir kita, yang awalnya ketika melihat judul ini kita berpikir mungkin ada yang negatif dan juga masa iya bersikap bodoh amat kok ada seninya. Tapi di buku ini kita diajarkan banyak hal mengenai sisi kehidupan, keluarga, karir, dan bahkan sebuah kematian yang menjadi awal sebuah perubahan dalam hidup seorang mak. Nah teman-teman sekalian, saya sangat sarankan sekali Anda untuk membaca buku ini, karena buku ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak pernah kita dapatkan di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Dan Mark berhasil membawa saya dan membawa para pembacanya seperti dalam kehidupan Mark yang nyata. Dan ini adalah review mengenai sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Dan jangan lupa saksikan video-video saya di Bedah Buku selanjutnya. Saya Samsul Hidayat. Salam sukses, salam hebat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.